Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai kawan-kawan, di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perubahan makna. Subbab materi yang akan kita bahas adalah definisi perubahan makna, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna, dan yang terakhir adalah jenis-jenis perubahan makna. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya Lailatul Mufida. Saya Laura Adin Sabila. Saya Nia Eka Kurniawati. Pada subbab pertama ini, kita akan membahas tentang definisi makna dan perubahan makna. Definisi makna sendiri dapat kita ketahui menurut Abdul Khair yang menyatakan bahwa makna adalah konsep yang terdapat dalam satuan bahasa. Sependapat dengan Abdul Khair, Suwandi juga menyatakan bahwa kata makna di dalam pemakaiannya dapat diartikan dengan arti, gagasan, pikiran, konsep, pesan, pernyataan maksud, informasi, dan isi. Sedangkan definisi dari perubahan makna adalah gejala pergantian rujukan dari simbol-simbol bunyi yang sama. Dalam perubahan makna terjadi perubahan pada rujukan yang berbeda dengan rujukan awal. Kata-kata yang dapat mengalami perkembangan, pergeseran, maupun perubahan makna umumnya terbatas pada bentuk full word atau otosemantik, yakni kata yang telah mengandung makna penuh. Beberapa ahli bahkan mengumpamakan perubahan makna sebagai pohon yang tumbuh dari dahan-dahan baru, dan dari dahan ini juga muncul cabang pohon yang lebih kecil. Biasanya, perubahan makna ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan terdapat proses yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan bidang pemakaian. Sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna tentang sesuatu yang sederhana tetap digunakan walaupun konsep makna yang dikandung telah berubah akibat pandangan baru tentang suatu ilmu dan perkembangan teknologi. Contohnya saja pada kata berlayar. Berlayar adalah kegiatan kapal perahu yang menggunakan layar atau tenaga angin. Namun, karena perkembangan zaman dan teknologi, kapal-kapal tersebut sekarang sudah berganti mesin dengan mesin diesel, turbo, dan uap. Namun, meski mereka berganti mesin atau konsep dalam perahu ini, kata yang digunakan adalah menggunakan istilah berlayar. Yang kedua adalah perkembangan sosial budaya. Masyarakat yang terus berkembang membuat makna dalam sebuah kata berubah. Bentuk kata yang digunakan sama, tetapi konsep makna yang dikandung telah berbeda. Contohnya saja pada kata saudara. Kita dahulu mengenal kata saudara itu identik dengan saudara seperut atau sekandung, tetapi sekarang digunakan untuk menyapa dan untuk yang sederajat. Yang kedua adalah faktor sosial masyarakat. Perubahan makna karena faktor sosial berhubungan dengan perkembangan leksem di dalam masyarakat itu. Contohnya saja, kata cetak bagi orang-orang yang bergerak di bidang surat kabar akan berbeda dengan pengguna kata cetak yang digunakan oleh pembuat batu bara. Kemudian selanjutnya ada ambiguitas. Ambiguitas di sini dimaksudkan kata bisa memiliki makna yang berbeda jika dipergunakan dalam konteks yang berbeda. Contohnya saja, menurut Pateda yang menggunakan kata jarak sebagai contoh. Kata jarak memiliki arti antara dan sejenis tumbuhan yang bijinya mengandung minyak. Nah, jika kata jarak ini berdiri sendiri, maka akan menumbuhkan atau menimbulkan makna ambiguitas karena kata jarak ini memiliki
dua arti yang berbeda, yaitu antara dan juga sejenis tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi perubahan makna selanjutnya yaitu perbedaan bidang pemakaian. Setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Contohnya, pada bidang pertanian, pada kata menggarap, membajak, panen, menabur, dan menanam. Kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari menjadikannya makna baru atau makna lain. Kemudian adanya asosiasi. Adanya hubungan antara sebuah ujaran dengan sesuatu yang lain yang berkenaan dengan bentuk ujaran tersebut. Contoh, yang pertama yaitu suaranya sedap didengar. Kemudian yang kedua, wajahnya manis. Kedua kalimat di atas merupakan urusan indera perasa lidah, tetapi menjadi tanggapan indera pendengaran dan penglihatan. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Referen dari banyak kata dalam suatu bahasa yang mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman. Robbins memberikan contoh kata meat yang identik dengan makanan, kemudian mengalami penyempitan hingga makna baru terakhir yaitu daging. Selanjutnya yaitu kekaburan makna. Terkadang ada beberapa kata yang jika berdiri sendiri tanpa konteks apapun, maknanya menjadi tidak jelas atau kabur. Contoh, kata apel memiliki beberapa arti, sejenis buah, dan upacara pagi dalam sebuah instansi, atau apel. Selanjutnya yaitu perbedaan tanggapan. Dalam masyarakat biasanya terjadi perbedaan dalam mengartikan sebuah kata. Biasanya hal ini berkaitan dengan baik atau tidak sebuah kata tersebut digunakan. Contoh perbandingan kalimat. Pelaku curanmor diamuk massa. Yang kedua yaitu pelaku curanmor dihakimi massa. Perbedaan tanggapan mengenai penggunaan kata diamuk dirasa lebih buruk daripada kata dihakimi. Perbedaan baik buruk tersebutlah yang kemudian menyebabkan perubahan makna kata. Kemudian yaitu pengembangan istilah. Memanfaatkan kosakata yang telah ada dengan memberikan makna baru. Contoh, kata selendang identik dengan kain panjang. Ini memiliki arti pakaian dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perubahan makna. Jenis perubahan makna yang pertama yaitu perluasan generalisasi. Perubahan makna dalam arti perluasan yaitu gejala yang terjadi atau proses perubahan makna dari yang khusus ke umum. Contoh, pada kata baju, makna dulu baju hanya bermakna pakaian sebelah atas saja. Namun pada makna sekarang, baju tidak hanya bermakna pakaian dari pinggang ke atas, tetapi juga termasuk topi, dasi, celana, dan sepatu. Contoh yang kedua yaitu jurusan. Makna dulu, jurusan berarti arah tujuan yang hendak ditempuh. Sedangkan makna sekarang, jurusan berarti spesialisasi bidang pendidikan. Jenis makna yang kedua yaitu penyampaian spesialisasi. Penyempitan makna atau spesialisasi merupakan proses perubahan makna yang awalnya memiliki makna luas, kemudian maknanya berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna yang dimaksud. Contoh pada kata sarjana. Makna dulu, sarjana berarti orang yang pandai. Sementara pada makna sekarang, sarjana berarti orang yang lulus strata 1. Contoh yang kedua yaitu pada kata madrasah. Makna dulu,
Madrasah berarti sekolah. Sedangkan pada makna sekarang, madrasah berarti sekolah yang berasas Islam. Jenis perubahan makna yang berikutnya adalah peninggian atau ameliorasi. Peninggian makna atau ameliorasi merupakan suatu proses perubahan makna di mana makna akan menjadi lebih tinggi, hormat, dan baik nilainya daripada makna sebelumnya. Peninggian dalam kata pada umumnya terjadi untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada kata atau objek yang dimaksud. Contohnya pada kata penjara yang menjadi lembaga permasyarakatan, lalu pada kata buta yang menjadi tunanetra, perempuan yang menjadi wanita, beranak yang menjadi melahirkan. Lalu jenis yang berikutnya adalah penurunan atau peorasi. Penurunan makna atau peorasi adalah proses perubahan makna yang mengakibatkan makna baru atau makna yang sedang dirasakan lebih rendah, kurang menyenangkan, dan kurang halus nilainya daripada makna sebelumnya. Sehingga peorasi merupakan oposisi dari ameliorasi. Contohnya yaitu pada kata pergi yang menjadi kabur, hamil yang menjadi bunting, sekelompok yang menjadi gerombolan. Lalu jenis perubahan makna yang berikutnya yaitu pertukaran atau sinestesia. Sinestesia merupakan perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera, baik itu dari indera penglihatan ke indera pendengaran, indera perasa ke indera pendengaran, dan yang sebagainya. Indera tersebut yang melekat dalam diri manusia, sehingga dengan pertukaran tersebut akan memunculkan makna baru dengan rujukan kata yang sama. Contohnya, gadis desa itu manis sekali. Manis merupakan indera perasa, namun pada kalimat ini manis menjadi indera penglihatan. Lalu pada kalimat berikutnya yaitu perkataannya sangat pedas di telinga. Pedas merupakan indera perasa dan menjadi indera pendengaran. Yang dimaksudkan pedas di sini adalah tidak enak didengar. Lalu pada kalimat berikutnya suaranya sangat sedap didengar. Sedap merupakan indera perasa dan menjadi indera pendengaran. Di mana sedap pada kalimat ini berarti suaranya merdu atau enak untuk didengar. Lalu jenis yang berikutnya yaitu persamaan sifat atau asosiasi. Persamaan sifat atau asosiasi adalah proses perubahan makna sebagai akibat persamaan sifat. Persamaan sifat ini menjadikan kata yang dimaksud memiliki makna dan maksud yang berbeda. Asosiasi dapat terjadi melalui proses pergeseran makna secara kiasan. Contohnya pada kata amplop. Amplop memiliki makna yang sebenarnya yaitu tempat surat. Tapi amplop juga memiliki makna kiasan yang berarti uang sogokan. Lalu kursi yang memiliki makna sebenarnya adalah tempat duduk juga memiliki makna kiasan yang berarti jabatan. Lalu yang selanjutnya ada parasit yang memiliki makna sebenarnya yaitu jenis tumbuhan, namun memiliki makna kiasan orang yang merugikan. Lalu jenis perubahan makna yang terakhir yaitu metafora. Metafora adalah pemakaian kata tertentu untuk suatu objek dan konsep lain berdasarkan kias atau persamaan. Bahasa kias ini menandakan makna yang berbeda terhadap kata yang dimaksud. Contohnya pada kata buah hati yang berarti anak. Lalu pada kata buah tangan yang berarti oleh-oleh. Buah di sini bukan berarti buah yang sebenarnya. Lalu hati di sini juga bukan berarti hati yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.